Paolo Ciabatti menyatakan Ducati Corse bertekad memperpanjang kontrak Pecco Bagnaia untuk MotoGP 2025 dan 2026. Ia juga menyatakan Marc Marquez bisa punya kesempatan jadi tandem Bagnaia di Ducati Lenovo Team pada 2025. Tetapi semua tergantung hasilnya pada 2024. Dari 22 pembalap MotoGP 2024, 19 diantaranya akan mendapati kontraknya habis pada akhir musim, yang tentu akan membuat silly season berjalan panas. Ciabatti menyatakan bahwa Ducati akan menunggu 5-6 seri sebelum memilih dan menggaet pembalap. Namun, hampir dipastikan posisi Pecco Bagnaia paling aman. Hampir semua rider kontraknya akan habis. Ducati akan menunggu 5-6 seri untuk melihat situasi meski sudah punya gagasan jelas. Menatap 2025, hampir dipastikan 1 dari 2 kursi tim pabrikan ditempati Pecco Bagnaia, ujarnya lewat Corriere dello Sport seperti yang dikutip Motosprint. Selasa, 9 Januari 2024, Ciabatti menyatakan bahwa Marquez, yang musim ini membela Gresini, bakal punya kans jadi tandem Bagnaia pada 2025. Namun, hasilnya di lintasan akan jadi penentu penting. Meski begitu, Ciabatti mengaku bahwa Ducati Corse bakal enggan menyodorkan kontrak dengan nilai gaji selangit. Soal Marc, kami akan melakukan berbagai evaluasi berdasarkan hasilnya. Namun, dari sudut pandang kami, masa-masa pembalap mendapatkan kontrak sekian juta dolar sudah berakhir. Menjadi pabrikan yang motornya paling diinginkan juga membantu kami memiliki alasan-alasan masuk akal untuk level ekonomi kami. Tutupnya. Pelatih pembalap Ducati Manuel Poggiali menghadapi tantangan unik tahun ini untuk bekerja dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Poggiali telah bekerja sebagai pelatih Gresini selama 5 tahun tetapi kini akan mengambil tanggung jawab tambahan untuk tim resmi Ducati mulai musim 2024. Hal ini menciptakan kemungkinan bahwa ia akan memiliki akses data dari kedua garasi terpisah. Dengan masing-masing garasi memiliki pembalap dengan ambisi memperebutkan gelar MotoGP, sejujurnya, situasinya sedikit berbeda, kata Poggiali. Sedangkan sebagai seorang profesional, saya tahu betul apa tugas saya. Saya menghormati mereka dengan semangat berbagi serta analisis data yang sudah ada di Ducati dan telah berlangsung selama beberapa waktu. Dengan aktivitas saya tidak akan melakukan apapun selain memperkaya sektor ini dengan bekerja secara langsung dan khususnya dengan tim pabrikan Ducati dan Gresini. Dari sudut pandang saya akan memiliki beberapa hal yang sangat jelas dan jelas sebagai seorang profesional saya akan menghormati apa yang harus saya lakukan. Ini tampak cukup jelas bagi saya. Kita juga harus mengevaluasi orang-orang dan kejujurannya dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan mengenai hal ini. Saya akan melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, menghormati semua orang, apa yang diinginkan Ducati dan Gresini. Saya tidak melihat adanya konflik kepentingan, namun hanya semakin meningkatkan standar perusahaan yang sudah sangat kompetitif. Peran unik yang dipegang Poggiali akan mendapat sorotan ekstra jika Marquez dan Bagnaia bersaing memperebutkan gelar juara. Marquez diperkirakan akan kembali ke perebutan gelar di mana ia kemungkinan akan melawan Francesco Bagnaia, juara dunia Moto2 musim terakhir. Marquez akan mengendarai Desmosedici tahun 2023, sedangkan Bagnaia akan memiliki versi terbaru. Pembalap paling senior di ajang MotoGP 2024, Alex Espargaro punya komentar menarik mengenai rider rookie, Pedro Acosta. Pada sebuah kesempatan, Alex Espargaro yang juga kakak dari Pol Espargaro mengaku tidak suka dengan sosok Pedro Acosta. Dia menyebut juniornya tersebut terlalu banyak bicara. Dia bahkan turut memprediksi Pedro Acosta bakal sangat kesulitan pada musim perdana di ajang MotoGP. Pedro Acosta menurut saya adalah orang yang banyak bicara.
Saya tidak menyukainya sama sekali, ungkap Aleix Espargaro. Menurut saya dia tidak akan pernah memenangkan apapun, lanjut rekan setim Maverick Vinales di Aprilia itu. Lebih lanjut, Aleix Espargaro turut disuruh memprediksi siapa peraih titel juara dunia pada musim 2024 baik di kelas Moto3, Moto2, sampai MotoGP. Prediksi tersulit bagi saya untuk kelas Moto3. Tapi menurut saya Daniel Holgado memiliki peluang bagus untuk merebut gelar, ungkap Aleix Espargaro. Di Moto2, saya katakan Fermin Aldeguer, di bagian terakhir kejuaraan 2023. Dia seperti datang dari planet lain, dan di MotoGP, tentu saja saya ingin Aprilia menang. Namun jika bukan Aprilia, saya bertaruh pada Jorge Martin, lanjutnya. Alex Marquez tak pelak lagi kerap berada di bawah bayang-bayang sang kakak, Marc Marquez, terutama sejak naik ke MotoGP pada 2020. Ia pun menyadari punya banyak haters alias pembenci, meski ia terbukti merupakan salah satu rider tangguh dan mengantongi 2 gelar dunia, lewat El Des Marques pada Rabu, 3 Januari 2024, Marquez mengakui bahwa haters ini justru melecut semangatnya untuk tampil baik. Para haters memberi saya motivasi. Kalian mau mengkritikku? Oke, itu bahan bakar bagiku. Mendengar banyak hal baik akan membuat Anda terlena, ungkapnya. Sementara itu, kebencian membuat Anda berpikir, aku akan tutup mulut dan akan bekerja lebih keras. Ketika Anda berada di sini, Anda akan sadar bahwa penting jika orang-orang membicarakan Anda. Ketika mereka berhenti bicara, maka artinya semuanya berakhir, lanjut Marquez. Juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019 ini menyatakan bahwa untuk menghindari rasa sakit hati gara-gara omongan haters, para pembalap MotoGP memang seharusnya lebih fokus mengapresiasi orang-orang yang memang tulus mendukung mereka, seperti keluarga, teman-teman, dan penggemar. Awalnya, kritik akan terasa menyakitkan karena Anda tak terbiasa. Namun, seperti yang saya bilang, Anda harus fokus pada kritik yang membangun. Jika kritik yang datang membuat Anda sakit hati, mengapa Anda buang-buang waktu memikirkannya? Singkirkan saja semuanya, tutur Marquez. Akan selalu ada orang yang ingin jadi jahat, padahal sejatinya iri. Yang penting adalah mengelilingi diri Anda dengan hal-hal positif. Ada banyak orang yang masih mau mendukung Anda, dekatkan diri dengan keluarga dan orang-orang yang menjaga Anda tetap membumi, tutupnya.